Apakah dapat terlihat di layar teman-teman? Ya, jelas, Mbak. Silakan. Baik, mohon izin untuk mempresentasikan. Bapak, di sini kita akan membahas mengenai soal yang ketiga, yaitu pertama tentang struktur organisasi. Nah, kemudian yang pertama itu kita bisa lihat informasi mengenai Apple Blossom Company di Organizational Structure ada di buku Apple Blossom halaman 20, teman-teman. Baik. Terdapat informasi bahwa fasilitas pabrik ini terdiri dari 6 area utama, yaitu dermaga penerima, gudang, area pengawasan ulang, dermaga pengiriman, garasi, dan kantor. Kemudian di halaman 20 ada penjelasannya mengenai dermaga penerimaan, gudang, area pengemasan ulang, dermaga pengiriman, garasi, dan kantor. Nah, kemudian di paragraf berikutnya, teman-teman, di sini menjelaskan mengenai masuk ke struktur organisasinya, yang kemudian nantinya kita akan susun di menjadi format struktur organisasi seperti ini. Untuk yang pertama, izin membacakan Bapak dan teman-teman. Larry Lancaster mengemban tanggung jawab keseluruhan untuk operasi perusahaan. Louis McWhorter adalah sekretaris presiden. Nah, di sini kita bisa susun bahwa yang pertama di atas itu ada board of director, kemudian ada presidennya yaitu Larry Lancaster, serta ada Louis McWhorter sebagai sekretaris presiden. Nah, kemudian Bapak dan teman-teman, saya izin menyampaikan bahwa di sini kelompok kami membuat 2 versi untuk strukturnya. Yang pertama ini adalah Louis McWhorter ini karena dia sekretaris presiden, kami tempatkan di sebelah kanannya presiden. Kemudian yang versi selanjutnya ini Louis McWhorter-nya ada di bawah karena nanti ada penjelasan dibagi menjadi 5 bagian. Baik, izin melanjutkan. Kemudian Theodore Brown, pengawas produksi, memiliki wewenang atas operasi pabrik, dibantu oleh mandor produksi Terry Freitag. Nah, di sini yang kedua ada production department seperti yang sudah ada di narasinya, yaitu Theodore Brown dan juga dibantu oleh Terry Freitag. Kemudian di bawah mandor ada 3 pengawas area. Setiap supervisor memperkerjakan beberapa karyawan produksi yang dibayar per jam. Ada 14 pekerja produksi borongan, seperti itu di semua. Lanjut ke paragraf berikutnya, di sini Alan Jacobs adalah manajer penjualan. Dia memiliki staf yang terdiri dari 6 staf penjualan yang digaji. Penjual perusahaan menghubungi pelanggan Chicago setidaknya sekali seminggu dan pelanggan luar kota setidaknya sekali sebulan. Selain itu, kantor juga sering menerima telepon langsung dari pelanggan yang memesan produk, katalog out of two, dan sering menelepon dalam pesanan mereka. Manajer kredit, Brenda Robertson, mengkoordinasikan pekerjaannya antara area penjualan dan departemen akuntansi, tetapi melapor kepada Ellen Jacobs. Simon Swift, juru tulis piutang, mengelola buku besar piutang dan membantu Brenda Robertson. Nah, kemudian dari narasi tersebut kita bisa susun di sini ada sales department, ada accounting department, dan juga ada controlling, ada finance department. Kemudian di paragraf selanjutnya, pelanggan diberikan bagian akuntansi, pengontrol. Parker Shelton memiliki pemegang buku, Donald McKenna, dan juru tulis tangan Dave Dahl untuk membantunya. Tugas bendahara ditangani oleh Lillian Stockton, dibantu oleh seorang kasir, Pam Lewis. Kemudian di sini juga kita bisa masukkan di area di bawahnya atau di struktur kedua, di bawahnya controller dan treasurer. Nah, kemudian teman-teman di sini juga bisa menjadi bahasan kita di paragraf selanjutnya bahwa perusahaan ini dibagi menjadi 5 departemen. Yang pertama administrasi, yang kedua akuntansi,
yang ketiga keuangan, yang keempat produksi, dan yang kelima penjualan. Sehingga di versi yang pertama ini, kelompok kami menampilkan bahwa terdapat 5 departemen yang ada di bawah Presiden Larry Lancaster. Kemudian tanggung jawab keuangan terkait dari berbagai karyawan Apple Blossom Colon adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada ACFPS yang kemudian kita bisa susun di sini. Kemudian teman-teman yang menjadi bahan bahasan kita selanjutnya adalah di versi kedua ini. Karena pertimbangan Louis McWhorter ini adalah sebagai sekretari presiden, jadi kami juga menampilkan struktur organisasi di mana administratif departemen yang menjadi salah satu dari 5 departemen ini diadakan di sebelah kanan presiden. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila kesalahan dan kami membuka apabila ada diskusi ataupun saran. Mohon bimbingannya Bapak. Oke, silakan dari kelompok lain, ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi kelompok 6, kelompok 1, 2, 3, 4, 5? Ada yang beda nggak? Gitu dulu deh, pertama deh. Ada yang beda nggak? Misalnya tadi ada usulan supaya ini. Silakan. Kalau yang ada nggak ada yang nanggepin, berarti sama semua nih. Silakan, ada ini kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Oke, ketua kelompoknya. Biar saya hafal sekalian. Kelompok 2, Mas Andreas kelompoknya ya. Kelompok 2, kelompok 3, ada yang nanggapin atau sama semua? Halo, halo. Kelompok 5 sama juga. Kelompok 5 sama. Kelompok 4, nggak ada yang beda. Mungkin mohon izin Pak, kami boleh mengajukan diskusi dari kelompok 6. Silakan. Jadi kami kemarin ada 2 versi struktur organisasi Pak. Yang pertama itu administratif departemennya itu disejajarkan dengan 5 departemen lainnya karena di narasi soal disebutkan ada 5 bagian Pak. Kemudian yang versi kedua itu administratif departemennya kami buat ada di samping presiden atau jadi kaki tangannya presiden karena di situ jabatannya Louis McWhorter itu sebagai sekretari presiden. Nah, mungkin apakah ada tanggapan yang mana yang lebih tepat atau bagaimana Pak? Sama pertanyaan saya kan dari kelompok lain, apakah sama? Gini juga, silakan di kelompok lain. Sama Kelompok juga. 5 sama kayak yang versi 2, Pak. Oh, yang ini ya. Terus, yang lainnya? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kan ngerjain juga kan ya? Pak, izin Pak. Tinggal ini aja. Sama, tidak, atau kayak gini ya, sama yang versi 1, versi 2. Silakan. Izin Pak.
Izin Pak, untuk kelompok 2 sama dengan versi 2, Pak. Versi 2 ya, oke. Nomor 1 siapa nih? Nomor 1 tuh Mbak Amirah ya? Iya, Pak. Gimana Mbak Amirah? Beda? Ada yang beda, ada yang ini? Sama seperti yang versi 2, Pak. Versi 2 ya. Terus, kelompok berapa lagi yang belum saya tanyain? Mohon izin Pak, dari kelompok 4 sama seperti versi 2, cuma kita ada sedikit berbeda di sales departemennya. Jadi di bawah Ellen Jacobs sebagai sales manager itu, kita juga ada staf pemasaran. Karena kan di halaman 20 itu disebutkan bahwa Ellen Jacobs is the sales manager. She has salesperson. Jadi kita menambahkan staf pemasaran di bawah sales manager. Banyak 6 orang. Gimana? Dari kelompok 6? Saya moderator dulu nih. Biar diskusi, jangan diem aja. Kalau saya ngomong terus nanti, ini kan kerjaan teman-teman semua ya. Maaf Pak, izin bertanya. Itu yang di antara apa? Tanya Bookkeeper ke sama kelompok atau ke ini, Mas Atala? ke Kelompok kan kelompoknya. ya? Ya, Silakan. Nah gitu, saling ini aja. Saya moderator dulu di sini. Apa namanya? Bookkeeper ke akun payable clerk itu ada titik-titik patah-patah itu apa ya artinya? Soalnya ternyata kelompok saya ada beda di situ. Tuh kan ada yang beda kan? Monggo, makanya kita diskusi dulu di sini. Pertama-tama izin menanggapi Bapak untuk yang dari kelompoknya Arni. Mohon izin ya Bapak dan teman-teman. Di narasi itu Silakan, Mbak. benar. Baik Pak. Di narasi itu memang benar ada 6 staf di bawah Ellen Jacobs. Kemudian untuk kelompok kami, karena pertimbangan staf tersebut tidak ada nama yang bersangkutan, artinya secara struktural jabatan mungkin tidak perlu dituliskan di susunan struktur organisasi, karena di situ jabatannya staf tanpa ada orang yang bersangkutan atau orang yang menjabat. Jadi kami pikir di struktur organisasi ini yang ditampilkan hanyalah jabatannya saja. Mohon koreksi apabila terdapat hal yang kurang tepat, Bapak.